Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, guru-guru hebat SMA Negeri 1 Sumatera Selatan. Bagaimana? Masih powernya full ya? Alhamdulillah masih. Terima kasih, kali ini kita dipertemukan dalam nikmat sehat. Alhamdulillah dalam kegiatan positif. Perkenalkan, saya Yuli Rutmawati selaku moderator di sini, dan kita akan mendengarkan diseminasi positif dari pendidikan guru penggerak aksi nyatanya budaya positif oleh Bapak Sri Kuncoro SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dari SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Mempersingkat waktu, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Semoga kegiatan kita kali ini diberi keberkahan dan selalu bermanfaat serta bernilai ibadah buat kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Bapak Ibu, di sini Bapak pimpinan kita, Bapak Rudito, mungkin akan memberikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan diseminasi ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli dan Pak Kuncoro. Selamat sudah sampai ke titik ini dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Bapak Ibu Guru Pendidikan Sumansel yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkumpul di ruang guru Sumansel untuk mendengarkan pemaparan dari rekan kita yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak, dan pemateri siang hari ini yang akan disampaikan adalah tentang budaya positif. Nah, satu hal yang menjadi sangat penting Bapak Ibu perlu diketahui, sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu harus menghamba pada murid. Itu konsep yang harus benar-benar kita pegang. Jadi yang menghamba, konsep itu menghamba. Menghamba di sini bukan mendewakan atau menuhankan murid, tapi benar-benar kita mengesampingkan, bahkan membunuh ego kita sebagai manusia biasa, karena kita sebagai guru yang nantinya itu akan mengantarkan murid kita itu sampai sukses sebagaimana bakat dan minatnya. Nah, disiplin atau budaya positif ini menjadi satu bagian dari itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita membangun, kemudian merasakan, kemudian menerima apapun karakter murid dengan sikap yang harus lapang dada. Kita yang harus menerima. Kita tidak bisa menanggapi itu dengan ego kita. Kitalah yang harus menyelami mereka. Itulah konsep menghamba. Selanjutnya setelah kita mengenali mereka, maka kita akan masuk ke dunia mereka untuk mengantarkan sukses mereka. Jadi kita yang harus benar-benar pintar dengan berbagai karakteristik, berbagai watak, sifat, kelakuan murid, dan itu yang dibentuk di dalam sikap atau budaya positif ini. Beberapa hal yang lain yang mungkin ini membuat kita adalah baru Bapak Ibu tentang budaya positif ini, yang saya ketahui adalah kita berada di tahap yang harus memfasilitasi, ya, bukan mendikte, bukan menghukum, tapi benar-benar menuntun, ya, menuntun mereka sesuai karakternya, kemudian mengarahkan menjadi yang terbaik. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu nantinya justru membunuh karakter mereka atau menghentikan potensi mereka. Nah, hal itu nantilah Bapak Ibu yang akan kita dapatkan dari diseminasi dari rekan kita Pak Kuncoro yang sebenarnya kita dengar bersama-sama. Selanjutnya, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Pak Kuncoro tentang budaya positif, dan nanti kita ambil hikmahnya. Syukur-syukur itu nanti akan kita amalkan dan
akan meningkatkan kemampuan kita dalam meningkatkan profesi kita, yaitu profesi kita sebagai guru. Dan jangan sampai Bapak Ibu kita salah langkah di dalam mendidik murid kita atau menuntun murid kita. Untuk itu mari kita simak baik-baik penyampaian dari rekan kita Bapak Sri Kuncoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Rubito atas arahannya pada kesempatan kita kali ini. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Guru hebat yang saya hormati, pendidikan saat ini menuntut kita untuk terus belajar, dan belajar. Inti dari semua ini mungkin akan dikupas tuntas oleh Pak Sri Kuncoro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di budaya positif akan dipaparkan selugas mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang masih semangat pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita duduk bersama di sini. Bukan maksud saya ini menggurui atau apa, tetapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa di dalam proses pembelajaran guru penggerak itu ada materi namanya budaya positif, di mana setiap proses belajar itu pasti punya tujuan. Nah, kita sebelum masuk ke materi, saya ingin ice breaking dulu sebentar mengenai tujuan. Nah, biar kita sama dulu persepsinya, ya. Misalkan gini, ini ya, ice breakingnya gini. Clue-nya adalah tujuan, ya. Biar kita sama dulu satu tujuan. Kalau misalkan, ya, saya tanya misalkan ada salah satu rekan di sini, misalkan pengen jalan-jalan ke kota, di Indonesia lah yang menarik. Kira-kira kota mana kira-kira? Angkat tangan, mungkin salah satu. Bali, oke, Bali. Nah, Bu Olive, misalkan, ingat ya, clue-nya adalah tujuan. Kalau misalkan saya ajak Bu Olive ke Bali, hal yang pertama kali saya siapkan adalah bisnya. Kira-kira apalagi yang saya harus siapkan selain bis kalau kita mau ke Bali? Uang, bukan uang. Tempat tinggal, bukan. Ingat ya, clue-nya adalah tujuan kita ke Bali. Saya sama Bu Olive yang harus saya persiapkan dulu adalah bisnya. Selain bis, kita apa lagi yang harus dibutuhkan? Ya, pesawat, bukan. Budaya yang ada di Bali, salah, bukan. Hah? Rancangan, bukan. Ya Bu, siapa yang mau berangkat? Bukan. Mungkin ini agak susah ya, Ingat ya, clue-nya adalah tujuan, karena kita punya tujuan yang sama. Oke, karena tadi ke Bali mungkin terlalu susah kita ke Bali. Kira-kira kota mana yang mungkin ingin saya ajak? Mungkin Bapak atau Ibu guru di sini. Samarinda. Samarinda yang dekat. Nah, misalkan tujuan kita, ingat ya, clue-nya adalah tujuan. Jadi saya kalau mau ke Samarinda dengan Bungus, yang harus saya siapkan pertama kali adalah sarapan. Kira-kira barang apa lagi yang harus saya bawa selain sarapan tadi? Amplop boleh, amplop boleh. ATM bisa. Duit tidak bisa duit. ATM bisa,
amplop bisa, baju tidak bisa, baju tidak dibawa. Ingat, clue-nya tujuan. Jalan, bukan. Rok, bisa rok. Rok bisa. Sendal nggak bisa, karena tadi sudah. Kita harus siap-siap supaya selalu tas ya, Waktu, bukan. tas. Tempat, bukan. Waktu jam. Nanti saya bilang. Jam, bukan. Map, ya boleh. Kita nih sama saya sama Rina sama Bu Mus itu bawa map. Nah ini sudah tahu, sudah mulai ketemu tujuannya. Tolong ya sudah tahu, ya kan kerangka berpikir temennya itu jalan dulu, ya kan. Saya sama Bu harus sarapan dulu, harus nyiapin amplop, harus nyiapin ATM, harus nyiapin map, harus bawa apa lagi? Roti harus bawa roti. Harus bawa. Pendamping tidak bisa ya, pendamping tidak bisa ya, tidak bisa, pendamping tidak bisa. Ikan, ikan bisa boleh. Dompet bisa dompet. HP tidak bisa, HP tidak boleh dibawa sama Rina. Raket boleh, bawa raket bisa. Saya sama Bu bawa raket bisa sama Rina. Asbak tidak bisa, karena tadi sudah bawa ATM sama amplop. Nasi bisa. Bisa bawa nasi bisa. Boleh bawa nasi sama Rina boleh. Ketemu ya? Ketemu. Kita sudah mengajak ketemu. Terakhir. Kita ganti kota ya. Kita ganti kota. Nah karena terakhir tadi. Bawa enggak bisa. Enggak boleh dibawa. Ya telur boleh. Telur enggak boleh telur. Nah, enggak boleh. Kan sudah enggak boleh. Karena tadi sudah. Nah, tadi terakhir itu ketemu sama Bu Hajar. Ya, Bu Hajar. Nah, sekarang gantian Bu Hajar. Kalau misalkan ya liburan nanti, Bu Hajar pengen liburan kemana? Satu kota di Indonesia. Jogja atau Yogyakarta? Yogyakarta. Nah, Yogyakarta. Nah, kalau misalkan saya sama Bu Hajar mau ke Yogyakarta, hal yang pertama kali saya siapkan itu harus membuat janji dulu sama Bu Hajar. Dan harus buat. Nah, clue-nya tujuan ya. Selain saya buat janji sama Bu Hajar, kira-kira apa lagi yang harus saya bawa? Ya, bentar, satu. Izin. Nggak boleh. Jarum, nggak boleh. Bentar, satu-satu, ya. Boleh bawa orang lain boleh. Bawa orang lain boleh. Ngajak Bu Hajar tuh nggak perlu izin orang lain. Ya. Apalagi? Nggak boleh bawa jajan. Jajan boleh. Jajan boleh. Ya. Jas hujan nggak boleh kok, sudah bawa jajan tadi. Sudah tuh. Ingat ya. Fokus dulu. Clue-nya adalah tujuan. Nah. Ya jajan. Ya tadi lupa Bu. Nah, tadi kan yang disebut ternyata Yogyakarta ya. Ya, saya harus buat janji dulu, terus kemudian bawa jajan. Ingat ya, fokus ya. Bawa jajan boleh, ya jajan. Terus nggak boleh, jalan-jalan nggak boleh. Kantong boleh. Sudah ya, sudah ketemu ya.
Oke, kalau sudah ketemu kasih applause dulu ya buat kita semua. Oke, jadi sudah ketemu ya? Memang awalnya memang sulit memang. Hanya satu orang saja. Ternyata setelah kita berulang-ulang, tapi kita konsisten, tujuannya sama. Ternyata kita menemukan regulasinya. Oh, ternyata seperti ini, ketemu clue-nya. Oh, kok kita melihat teman kita, kok dia berhasil? Siapa sih yang membuat dia berhasil? Seperti itu. Dalam proses pembelajaran itu juga harus seperti ini. Tidak bisa sekali, 2 kali, tidak bisa 2 kali, 3 kali. Yang penting tujuannya tercapai. Kita punya goal, ya seperti itu. Oke, baru kita masuk ke materi ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya ya. Masih emosi? Ya, nggak apa-apa. Memang setiap manusia itu punya positif. Di SMA 1 Sangatta Selatan. Oke, acara hari ini itu adalah pembukaan. Nanti kita belajar tentang kompetensi kelulusan, kemudian ada pemahaman inti, eksplorasi, dan nanti ada refleksi. Nah, diharapkan pada kompetensi ini itu mempunyai tujuan di mana guru penggerak itu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar, ya, belajar di lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi rasa nyaman dan aman ini penting buat sekolah, gitu. Kemudian guru penggerak itu mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Ini pas sudah sesuai dengan visi sekolah. Di mana visi sekolah yang ketiga itu ada berbudaya. Nah, tinggal menambahkan aja budaya positifnya itu diperkuat lagi. Oke. Nah, ini ada pernyataan pemantik dulu ya, Bu ya, mengenai budaya positif. Kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak betul atau tidak? Salah atau tidak? Setuju? Tidak setuju? Mendisiplinkan anak. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya, hukuman yang positif. Oke. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Anak terlambat disuruh ngambil sampah, suruh membersihkan parit. Seperti kira-kira setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Setuju. Oke. Tapi kalau materinya belum stabil nggak cocok. Nah, topik kita dalam pembelajaran hari ini yang ingin saya sampaikan di sini ada 6 poin, di mana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada posisi kontrol, yang keenam terakhir adalah segitiga restitusi. Oke. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini paradigma baru seperti tadi dan sebelum-sebelumnya, di mana pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi pelajar Pancasila. Di sini berpusat pada student center. Kita tidak habis-habisnya belajar tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6. Kira-kira dari 6 ini, dimensi profil pelajar Pancasila ini, kira-kira yang paling sulit yang mana, Bapak Ibu? Apakah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, atau bergotong royong? Kira-kira kalau di sekolah ini, dimensi mana yang paling sulit diwujudkan?
bernalar kritis. Oke, coba dari Ibu Dela nih selaku guru BK. Ya, Bu Dela. Silakan tadi. Ya Bapak, menurut saya untuk anak-anak di sekolah ini yang paling sulit untuk mereka terapkan ya Pak ya, Iya. itu bernalar kritis. Alasannya kenapa Bu kira-kira? Karena saya lihat anak di sini kalau misalnya dari pelajaran BK sendiri, ketika saya misalnya bertanya, itu mereka sering kayak kebingungan menjawab. Terus ketika saya berikan tugas yang saya rasa pertanyaannya itu sudah saya berikan segampang mungkin, kadang anak-anak pun kesulitan untuk menjawab. Paling ada beberapa, tapi dominan di kelas itu ya kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Oke, terima kasih. Tes. Kasih aplaus dulu ya Ibu Dela ya. Oke, terima kasih. Oke, bernalar kritis memang tidak mudah. Ya, apalagi di sekolah kita ini sebenarnya sudah tingkatannya sudah kelas atas itu ya, sekolah menengah atas. Jadi anak-anak itu seharusnya sudah mempunyai kerangka berpikir yang kritis, tetapi kok belum muncul. Nah, nanti kita bersama-sama di sini akan mencoba mengupas kira-kira permasalahannya seperti apa. Oke. Nah, miskonsepsi tadi yang seperti disampaikan itu adalah ilusi. Ilusi itu berarti tidak benar, tidak nyata. Kita selalu terbelenggu bahwa hanya guru itu selalu mengontrol murid. Betul nggak? Betul. Ternyata itu tidak benar, ya, tidak benar. Memang benar kita ini sebagai pengganti orang tua, cuman anak itu nanti akan punya perilaku yang berbeda sendiri terhadap kita kalau kita terlalu banyak mengontrol mereka. Nah, di miskonsepsi teori sendiri di sini ada 4. Di mana yang pertama itu adalah guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu adalah ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kritik dan rasa membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi seperti ini Bu. Di era sekarang ini memang dilema. Kita mau menerapkan ini nanti takut salah, ini takut salah, ini takut salah. Nah, kemarin saya punya pemikiran bahwa ini sebenarnya yang salah itu adalah siswanya atau memang dari gurunya. Seperti itu. Waktu kemarin kunjungan PI 2 itu ternyata diluruskan juga sama pengajar praktek bahwasannya kita sebagai guru, tugas kita itu hanya berpusat atau berfokus pada murid saja. Untuk kita sebagai guru di sini itu nanti akan menjadi tanggung jawab dari pimpinan kita, kepala sekolah. Kalau ada salahnya kita, nanti kita akan diberikan pembinaan dari kepala sekolah. Kita di sini di sekolah ini fokusnya untuk ke murid saja, pengembangan karakter dan sebagainya. Itu tujuan utamanya seperti itu. Jadi anak-anak seperti ini nanti, ya kan, itu punya perilaku, punya kodratnya sendiri-sendiri. Itu yang harus kita tuntut. Seperti itu. Jadi nggak usah pikirkan, oh temanku seperti ini, nggak usah. Kita fokus ke murid dulu. Biarkan kita nanti jadi tanggung jawab dari pimpinan kita. Gitu. Oke, next. Kemudian stimulus, paradigma. Nah ini tadi yang sudah disampaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Saya di sini hanya merefleksikan saja bahwa realita kebutuhan kita sama. Ternyata bukan. Ya, di dalam teori kontrol itu adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Saya di sini dengan Bapak Ibu guru yang duduk di sini berbeda kebutuhannya. Benar. Siswa itu juga berbeda kebutuhannya. Siswa itu ke sekolah itu kebutuhannya banyak, Pak. Ada yang mencari uang saku, ada yang memang mereka belajar, ada yang memang takut dimarahin orang tua, takut yang mungkin
orang tuanya jadi bahan omongan kalau anaknya tidak sekolah. Hanya mengisi waktu luang. Hanya mereka mengejar ijazah nanti untuk mereka cari pekerjaan. Banyak tujuannya. Gitu. Dan mereka itu mempunyai pola asuh yang berbeda-beda di rumah. Gitu. Jadi kebutuhan mereka terhadap sekolah itu berbeda-beda. Kalau mau kita samakan, itu yang susah. Kita sendiri yang akan kerepotan. Kemudian semua orang melihat yang sama stimulusnya. Kemudian dari kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Iya, satu siswa saja misalkan. Saya sebagai guru, misalkan ya guru geografi di sini. Padahal satu anak ini bagus di geografi. Ternyata pelajaran yang lain itu anak ini nggak suka. Misalkan ada pelajaran matematika yang suka menghitung, ternyata anak ini tidak suka menghitung. Apakah anak ini merupakan anak yang kurang? Tidak. Ya, kita harus menganalisisnya dulu. Seperti itu. Kemudian kita coba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, dari yang saya paparkan di depan ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Bisanya kita ngapain ke orang lain? Padahal kita di sini interaksinya dengan orang juga, apalagi dengan anak-anak. Kalau anak-anak kita nantinya atau murid-murid di sini nggak bisa kita kontrol, terus peran kita di sini apa? Yang kontrol mereka nanti siapa? Mereka perlu dikontrol nggak? Perlu. Terus kita sendiri nggak bisa melakukan kontrol ke mereka. Terus yang mengontrol siapa kira-kira? Diri mereka sendiri. Apakah kita percaya dengan mereka? Seharusnya. Nah, makanya nanti pada materi ini kita akan memperdalam lagi tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Itu yang harus ditanamkan. Gitu. Dan saya harap juga nanti dalam proses penanaman ini itu bisa tumbuh. Bagaimana kita berperan jadi guru itu menumbuhkan itu, Bu. Masalah cepat enggaknya tergantung kesuburan tanahnya lagi. Dikasih nutrisi enggak ini? Kalau kita hanya menanam enggak dikasih nutrisi, cepat enggak tumbuhnya? Tidak. Nah, nanti di materi yang kelima di situ nanti akan saya paparkan. Oke, ini kerangka dari disiplin positif, Ibu. Di sini ada makna disiplin, ada teori motivasi, posisi kontrol, dan kebutuhan dasar manusia yang akan kita kupas tuntas hari ini. Ada nilai kebajikan, kemudian ada restitusi. Oke, disiplin positif merupakan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Oke, disiplin positif itu nggak usah jauh-jauh, Bu. Kita semua ini punya agama, ya enggak? Utamanya adalah agama dulu. Jadi kalau misalkan nilai agama ini tidak kita tanamkan pada diri kita, apalagi pada murid-murid kita, itu akan susah nanti. Ibaratnya, nih di depan saya ini ada laptop nih. Laptop saya ini punya pengaman nggak? Kira-kira pengamannya apa kira-kira? Password? Bukan. Antivirus. Kalau ini tidak ada antivirusnya, data yang ada di dalam laptop saya ini pasti akan hilang. Ya enggak? Begitu juga dengan manusia. Manusia kalau nggak punya agama, sudah belok itu nanti. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran murid tanpa imbalan atau penghargaan reward ancaman hukuman. Ya, dalam proses pembelajaran itu tidak perlu diberikan reward hadiah. Apakah semua proses pembelajaran itu tidak membutuhkan? Ya tidak.
tidak kita pukul rata seperti itu. Misalkan dalam sekarang nih, momennya 17 Agustus, kita mengadakan event dalam skala perlombaan. Apakah kita tidak perlu memberikan penghargaan reward? Ya perlu, karena ini eventnya event lomba. Mereka harus punya nilai jual, gitu loh. Bukan berarti kita tuh menyamaratakan semua proses pembelajaran, bukan. Paham ya Bu ya? Anak-anak tuh gak perlu penghargaan, gak perlu hadiah. Yang muncul sendiri, semangat. Gak bisa, ini lomba. Beda dengan proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran itu bertahap. Tapi kalau lomba itu akhirnya cepat. Makanya anak-anak itu kalau lomba kok semangat gitu. Itu event bukan berarti kita tuh mereka dapat imbalan, bukan. Tapi memanfaatkan atau mengambil momen. Momen ini ada event perlombaan ini gitu. Sama halnya kalau dalam event yang besar itu seperti Olimpiade dan sebagainya. Rewardnya itu yang dikejar, prestisnya. Anak juga butuh pengakuan seperti itu. Jadi sebagai guru, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri, yang berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini yang harus kita kupas, kita keluarkan dari diri anak-anak itu. Gitu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan. Di Indonesia itu sudah punya profil pelajar Pancasila. Jelas ada 6 dimensi. Saya sih berharapnya juga biar ini tertanam pada anak-anak. Terus di sekolah itu juga dibuatkan pamflet, spanduk. Biar itu dibaca. Literasinya juga dapat. Baik di depan gerbang atau di depan kelas itu ada. Kemudian di sini ada dari primary years program, ya. Bentuknya apa aja? Ada toleransi, rasa hormat. Nah, kemarin juga ada kasus di sekolah. Ada sebuah perlombaan antara kelas 10 dengan kelas 12. Ya, namanya perlombaan, ya kan? Perlombaan ini kan memiliki daya juang. Kelas 12 mengharapkan rasa hormat dari adik kelasnya supaya kakak kelasnya menang. Kan nggak mungkin, gitu. Apakah rasa hormatnya harus dipukul rata? Ya tidak, tergantung momennya. Jangan segala sesuatunya diterang mentah-mentah. Kita sebagai guru juga harus bijaksana, gitu. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dalam keterampilan hidup nantinya yang diharapkan adalah dapat dipercaya. Anak itu bisa dipercaya enggak? Anak-anak itu nanti akan jadi seperti kita, Bu. Kita menang aja duluan. Saat kita sudah memutuskan dari orang tua bisa dipercaya, berarti kita betul-betul bisa mandiri tadi. Mandiri dari mana sih? Nah, proses sebelumnya mandiri. Untuk mendapatkan apa? Dapat dipercaya. Kita nanti akan terpisah dari orang tua kita. Sama halnya murid kita nanti akan terpisah dengan kita. Mereka hanya 3 tahun aja, Bu. 3 tahun belajar dengan kita. Lama enggak? Kalau dihitung prosesnya ya lama. Tapi kalau kita melihat tolak ukurnya, 3 tahun itu cepat. Seperti itu. Lurus hati, pendengar yang baik. Nah ini kita di sini. Tidak gampang jadi pendengar yang baik, ya kan? Tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, saya sih berharap Bapak Ibu guru semua di sini bisa memberikan yang terbaik. Untuk siapa? Bukan untuk sekolah, tetapi untuk muridnya dulu. Gak usah berpikir sekolah kita ini maju ataupun apa, gak usah. Kita fokusnya ke murid. Mau sekolah ini nanti sebagus apapun, sekurang apapun, fokus kita ke murid. Setuju gak? Setuju. Fokus kita hanya ke murid saja. Lingkungannya mau kotor, mau seperti apa,
tingginya seperti apa, fokusnya ke murid. Setuju nggak? Nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Belajar butuh kenyamanan. Oke. Lingkungan yang bersih, aman, nyaman. Oke. Saat nilai-nilai yang di sini tadi, gotong royong, mulia, kreatif, mandiri, sudah tertanam pada anak-anak, ada nggak sampah di sekolah? Ada nggak rumput yang tinggi? Terus ngapain kita berpikir yang negatif? Makanya kalau kita berfokus pada anak, pada murid, mohon maaf ya, pada murid di sekolah, murid kita jadi, lingkungan pun akan jadi. Betul. Lanjut, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, apa sih? Nah ini motivasi perilaku manusia, ekstrinsik ini yang saya garis merahi. Ini yang tidak boleh. Ini yang mempunyai nilai negatif. Jadi kalau kita kerja, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, aku nanti enggak lah, biar nggak dapat hukuman, aku kerjain lah, biar nanti nggak dimarahin bapak ibu guru, aku kerjain PR lah, aku pikir lah, biar nanti nggak dihukum. Berarti dia masih takut dengan adanya hukuman tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, ya, misalkan, ayo yang maju nanti dapat nilai tambahan, yang maju bapak kasih hadiah. Ternyata itu juga tidak bagus. Mereka punya nilai punya tujuan yang sekiranya ingin bukan mendapatkan ilmu, tetapi mendapatkan ini tadi ya, embel-embelnya ini tadi. Itu dalam proses ya, dalam proses pembelajaran. Kalau dalam perlombaan beda lagi tadi yang saya sampaikan. Nah, yang diharapkan apa? Motivasi intrinsik muncul dari diri sendiri. Misalkan, ya, ada sampah. Pernah nggak kita melihat anak-anak itu kalau ada sampah langsung kita ambil? Ya, sama anaknya itu langsung diambil. Pernah nggak? Pernah. Ada anak lewat, ada sampah, diambil. Nah, itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah prosesnya, bukan kok ada sampah di situ. Kemudian ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Bapak Ibu guru biasanya yang sering dilakukan adalah yang konsekuensi, hukuman. Ya, kalau hukuman udah paham semua. Kamu udah kerjakan PR, keluar. Tugas belum kumpul, keluar. Terlambat 5 menit, keluar. Hukuman tuh. Kalau konsekuensi itu apa kira-kira Bu? Resiko yang diambil. Apalagi? Apakah Bapak Ibu dulu sebelumnya pernah mendapatkan konsekuensi? Zaman sekolah atau pas kerja? Pas sekolah bawa Nintendo waktu itu. Terus ketahuan kan, itu saya terima bahwa kan emang kesepakatannya nggak boleh. Sama Pak Kapurnya lah istilahnya. Nah, resikonya Nintendo tersebut diambil. Agak dicubit, saya ingat betul itu cubitan dari Bapak almarhum sekarang. Dan itu membuat akhirnya konsekuensi yang saya terima itu membuat saya itu membekas. Itu terjadi pada tahun kapan Bu? 1900 kelas 2 SMA 1994. Tahun 1994 sampai 2024 itu masih teringat. Pertama kali kayaknya kena teguran melakukan sesuatu yang emang di luar negeri kan. Iya. Ya itu resiko yang harus saya dapatkan. Nintendonya diambil itu apa ya? Bahwa kalau kita anak sekolah kan nggak boleh. Konsekuensi
diterima. Nah ini Bu, ada cerita salah satu dari Bu Yuli. Prosesnya itu dari tahun 94 sampai tahun 2024, berapa tahun itu? 30 tahun. Ya. 30 tahun dicubit oleh gurunya. Masih ingat. Yang diingat adalah kebaikannya atau keburukannya, Bu? Dua hal. Dari situ kan otomatis, oh iya ya, kalau kita melakukan hal yang emang kalau saya dapatkan tidak boleh ya harus kita taati. Nggak boleh gitu. Tetapi kok bapak itu yang semula baik kok tiba-tiba sampai sekarang akhirnya ya ada kebaikan. Nah, lebih ke titik positif jadi. Itu sadarnya setelah lulus atau pasti pas sekolah? Pas kena itu malu iya, kayak rasa ingat betul kan cuma kayak ngeliatin SMA 1 Bontang, jadi rasanya kayak malu memang, tapi pas lebih ke jatuhnya enggak, kalau ketemu bapak itu ya agak nggak seneng, mohon maaf bapak, terus bapaknya kita tapi baik. Intinya pas saya kuliah saya baru iya berat juga waktu itu jadi guru saya, jadi lebih ke situ. Waktu pas ketemu habis kena itu kena mental lah zaman kasih bahasa. Baik, kasih aplaus dulu ya buat Bu Yuli ya yang mau menceritakan ya kisahnya. Nah, ini hanya satu kisah aja. Kita semua pasti punya kisah. Ya, punya kisah, punya ceritanya yang masing-masing dengan bapak guru kita dulu. Ya enggak? Ada yang baik, ada yang kurang. Jadi sampai sekarang pun Bu Yuli itu menyimpan rasa malu dilihat. Itu yang nantinya akan membuat orang itu akan merubah karakternya. Kebanyakan anak-anak sekarang itu adalah introvert, malu kenapa? Ya karena proses tadi, gitu loh. Alangkah baiknya kalau misalkan menyelesaikan masalah itu menggunakan yang ketiga, yang restitusi. Supaya apa? Kita lebih dapat pendekatannya dengan anak. Jadi tidak langsung di depan umum dengan anak-anak yang lainnya. Itu akan membunuh karakter anak-anak. Kamu terlambat hari ini. Kenapa terlambat? Kemarin sudah terlambat. Pulang banyak. Padahal itu nanti sedikit apa? Ternyata dia harus menyiapkan sarapan ibunya dulu karena ibunya sakit. Bapaknya sudah nggak ada. Karena yang sudah punya motivasi tinggi kayak gini, akhirnya apa? Mentalnya mungkin terganggu. Jangan sampai kita tuh membunuh karakter anak. Itu yang diharapkan dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Kemudian, nih keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Kemudian berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah terlibat saat membuat keyakinan kelasnya. Di sekolah ini itu sangat luar biasa sekali. Bahwasanya sekolah ini sudah menerapkan budaya disiplin positif itu sudah 2 tahun. Jadi saya di sini itu ibaratnya tinggal menikmati saja, menikmati hidangan yang sudah ada. Jadi kalaupun misalkan hidangannya itu misalkan sudah ada, tinggal bagaimana kita menikmatinya. Jadi menikmatinya ini tergantung dari manusianya, dari kitanya sendiri. Mau yang rasanya enak ataupun tidak. Nah, kenapa sih harus ada keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nih, lihat Bu. Ini adalah ruang lingkupnya. Peraturan kelas itu hanya kecil aja bisa membentuk karakter anak. Tetapi kalau keyakinan kelas ini lebih besar. Dari keyakinan kelas ini diharapkan muncul lingkungan positif. Lingkungannya di mana? Tidak usah jauh-jauh, kelas. Kelas itu merupakan refleksi dari rumah anak-anak.
Jadi diharapkan ya anak-anak di kelas itu belajar dengan nyaman. Orang tuanya siapa? Ya wali kelas. Kalaupun misalkan ada masalah, lapornya ke Pak RT. Pak RT-nya siapa? Guru BK. Simpel kan? Sekolah ini merupakan replika dari mereka tinggal di dalam lingkungan masyarakat. Kalau ada masalah mau diselesaikan sendiri. Terus Pak RT-nya buat apa? Pak RT-nya siapa? Ya guru BK. Kalau Pak RT-nya nggak bisa selesaikan, ya lapor ke pihak yang berwajib, yang lebih tinggi. Masalahnya apa? Pencurian, ya lapor kepolisian. Polisinya siapa kalau di sekolah? Ya kepala sekolah. Kan gitu. Kalau kebakaran misalkan ya lapor Pak RT. Kalau misalkan langsung punya kontaknya pemadam kebakaran ya langsung tidak apa-apa karena itu urgent. Seperti itu. Jadi kelas itu jadikan replika untuk rumah mereka, belajar yang nyaman. Seperti itu. Nah ini pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada tabel T dan tabel Y. Di sini adalah tabel Y. Ada 3 Bu, ada yang terdengar, terlihat dan berperilaku. Yang terdengar itu contohnya gini. Segala sesuatu, misalkan anak melakukan kesalahan, minimal bisa mengucapkan, baik Ibu, saya minta maaf. Baik Bapak, saya minta maaf. Kalaupun misalkan di kelas mau bertanya, ada yang bertanya, angkat tangan. Mohon izin Bapak, Ibu, saya mau bertanya. Mohon izin dulu. Walaupun kamu sudah diberikan kesempatan untuk bertanya, tolong izin dulu. Ada yang mau bertanya? Apa yang mau ditanyakan? Itu Pak, saya tidak paham tentang materi tentang atmosfer. Itu sebenarnya di situ tidak ada budayanya. Budayanya mana? Gitu. Di dalam keyakinan kelas segala sesuatu itu kalau bisa dalam ucapan yang halus lah. Seperti hanya saya di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang izin, ya kan? Mohon maaf tadi saya melakukan kesalahan, itu seperti itu. Minta tolong, ucapkan terima kasih. Nah ini kira-kira Bapak Ibu guru yang di sini ya, yang selesai pembelajaran, ada nggak siswanya yang mengucapkan terima kasih ke Bapak Ibu guru? Ada? Oke, saya absen dulu ya satu-satu ini. Absen ini. Kalau dari ekonomi, ada nggak? Ada. Pembiasaan dari agama Islam, ada nggak ucapan terima kasih? Nah, terima kasih Bu Guru, terima kasih Bapak Ibu Guru. Itu seperti itu. Ya, itu bentuk sebuah kebudayaan positif. Bagaimana anak itu punya rasa terima kasih terhadap seseorang yang sudah memberikan ilmunya kepada mereka, yang mungkin yang belum dibiasakan. Malu, apa itu? Segala sesuatu itu memang awalnya memang gak enak. Namanya obat itu pahit, gak ada namanya obat itu manis, gitu loh. Kalau kita harus minum obat, ya namanya kita sakit, ya kan? Saat kita masih kecil pun kita diberikan vaksin ya Bu ya. Terasa nggak vaksin itu pahit? Enggak, karena langsung disuntikkan. Dia secara instan. Sakit Pak? Iya. Tapi kalau mau dirasakan pahit. Apakah itu obat? Iya. Tapi bentuknya racun. Oke, next. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Setiap manusia pasti ada yang diinginkan. Yang sudah menikah pengen punya anak. Yang belum menikah pengen punya pasangan. Nah, yang belum punya pasangan pengen punya pasangan. Yang sudah punya pasangan pengen menikah. Yang sudah menikah pengen punya anak. Yang sudah punya pasangan dan anak pengen punya rumah.
Ya kan? Nambah lagi rumahnya boleh. Anaknya ya. Nambah anak lagi boleh, boleh. Iya. Karena apa? Setiap manusia pasti punya keinginan. Keinginannya berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama. Ya enggak? Bapak Ibu guru di sekolah, itu tujuannya apa sih? Pagi datang sampai sore. Kerja. Oh iya, kerja. Tapi dalam kerja itu apa yang dikerjakan? Gitu loh. Setidaknya tuh kita bisa menjadi sosok yang jadi contoh lah buat anak-anak kita. Gitu. Seluruh tindakan yang akan dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yang jelas bertahan hidup, makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan dan kesehatan. Cukup, silakan Ibu. Pendukungnya apa? Kasih sayang, perasaan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Saya tidak akan menyampaikan ini satu persatu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semua di sini sudah pernah mengalami semuanya. Saat Anda sedih, berarti ada yang Bapak Ibu cari apa? Saat ibu sedih, apa yang dibutuhkan? Makan. Nah, Budila makan. Cari solusi. Cari solusi itu berarti yang mana ini ya? Cari solusi. Penguasaan mungkin, masuk penguasaan diri. Didengar. Saat sedih, apa yang kita butuhkan? Rasa kasih sayang, rasa diterima. Nah ini, setiap manusia pasti pengen disayang, ya kan? Oleh siapa? Oleh keluarga kita. Intinya adalah keluarga. Jadi kalau kita punya keluarga yang nyaman, harmonis, kita akan betah. Gitu juga di sini. Di sini ada salah satu keluarga besar. Keluarga besar apa? SMA 1 Sanak Selatan. Jadi luar biasa sekali kebersamaannya. Oke. Nah, tapi inti dari kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup dulu ya Bu ya. Kuncinya adalah sehat. Ya. Tanpa ada kesehatan, makan ibu akan hambar. Di rumah pun kalau nggak sehat, nyaman nggak? Nggak nyaman. Oke, lanjut. Di sini ada posisi kontrol, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 1-4 kita skip, karena yang kita butuhkan hanya nomor 5 saja. Ya, manajer. Ya. Pada posisi manajer ini kita tidak perlu menunggu sampai ini. Lihat, kalau saya gambarkan di sini, maaf ya, di sini, apakah harus jadi orang tua dulu untuk menjadi manajer? Tidak. Posisi manajer itu apa sih? Ya, jadi dalam teori kontrol guru, nah ini mengajar sampai buta, tidak perlu Bu. Kita kalau sudah tahu teorinya, itu mengajar itu akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Kita tidak perlu capek, kita tidak perlu teriak-teriak di kelas. Tidak perlu. Ya, kita nanti akan capek sendiri. Yang penting kita tahu dulu karakter anak-anaknya seperti apa. Ya, nah pada posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Itu contohnya, misalkan, kira-kira kamu
memperbaiki kesalahanmu itu seperti apa? Bisa nggak kamu perbaiki sendiri? Jadi ibaratnya kalau kita jadi guru itu sebenarnya kita di coaching, ya. Punya masalah dalam mengajar, punya. Masalahnya apa? Ini. Menurut kamu, ya harusnya saya ini nih. Sebenarnya masalah itu ada dua, ya. Kalau masalah itu bisa diselesaikan, itu sebenarnya bukan masalah. Tetapi kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan, ya nggak usah dipikirkan. Masa kita memikirkan sesuatu yang nggak bisa diselesaikan? Paham ya? Jadi kalau masalah itu bisa diselesaikan, itu bukan masalah. Itu hanya kerangka berpikir Bapak Ibu aja. Karena apa? Saat kita menghadapi sebuah permasalahan atau problem tadi, itu adalah merupakan kita sendiri itu diuji. Alam bawah sadar kita tuh main gak? Itu adalah titik terlemah dari manusia. Kadang kita melihat orang lain, cuman kayak gitu aja, lemah gitu. Padahal kita nggak tahu kondisi sebelumnya itu seperti apa. Jadi posisikan nanti Bapak Ibu guru di sini, ya kan, pada posisi manajer, di mana bisa menghandle anak-anak itu dengan baik, dengan menerapkan apa? Nah ini. Dalam menerapkan nih segitiga restitusi, ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 prosesnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini saya sudah menghadirkan guru BK di sini. Saya harap kedepannya juga guru BK bisa menerapkan ini dulu, ya. Bisa menerapkan restitusi yang ada di sekolah ini. Kalaupun nanti ada kekurangannya, nanti sambil dievaluasi, ya kan? Memang penanganan di setiap sekolah itu nggak bisa disamakan. Jadi kalau misalkan kita sudah berjalan 2 tahun, apakah restitusi di sekolah kita itu berjalan dengan baik? Misalkan baik. Ada nanti yang tanya dari sekolah lain, kok bisa? Ya, sekolah kami itu seperti ini. Sekolah kita dalam prosesnya segitiga restitusi itu sudah 2 tahunan ya Bu ya. Diterapkan dari dulu zamannya Bu Wulan ya, Wulan, ada Bu Novi, terus kemudian ada periode berikutnya itu ada Bu Siti Fatimah, ada Bu Dewi, ada Bu Hajar. Itu sudah mulai diterapkan. Oke, segitiga restitusi itu apa sih? Suatu proses dialog, ngobrol Bu, ngobrol aja sama anak-anak. Bingung ngobrol apa? Buka podcast. Podcastnya siapa? Deddy Kobuser. Ya. Di situ sebenarnya ngobrol dikontenkan itu dapat uang. Bapak Ibu misalkan ya di sini restitusi anak dikontenkan, itu nanti akan jadi sebuah proses atau praktek baik ya. Gitu. Walaupun itu misalkan nantinya dalam prosesnya itu ada kurang-kurangnya, tidak apa-apa. Ngobrol aja sama anak, ngobrol aja dikontenkan dapat. Dan itu kalau misalkan nantinya dari guru BK sendiri melaksanakan itu, kemudian sekolah juga punya sosial media bisa diupload di situ, kerja kita lebih enak. Jadi kalau misalkan anak-anak punya masalah seperti ini, tinggal tonton aja. Masalahmu kemarin apa? Terlambat. Nih, restitusi. Sama enggak? Sama. Penyelesaiannya gimana? Sama atau beda? Beda kok. Beda. Misalkan. Ya ada masalah. Jadi kalau kita segala sesuatunya itu kita punya dokumentasi dalam bentuk digital, itu kan lebih enak. Kunci utamanya restitusi itu adalah ngobrol, dialog dari hati ke hati, gitu. Apakah kita akan memberikan solusi? Tidak. Solusi nanti dari anaknya sendiri.
tinggal betah-betahan aja gitu. Lebih betah siswanya atau gurunya? Saya yakin lebih betah gurunya. Karena apa? Siswanya 3 tahun Bu di sini. Bapak Ibu itu masih lama, lebih dari 3 tahun. Jadi kalau misalkan Ibu nggak sabar, masa kalah sama muridnya? Seperti itu. Ngobrol bisa ya? Bisa ya? Apalagi wali kelas ini. Jangan sampai kita nanti dalam proses ngobrolnya malah kita sendiri yang baper. Disuruh siswanya yang cerita sama kita, malah kita yang gantian cerita. Sebenarnya tuh ibu tuh juga punya masalah. Ini yang error. Masa siswanya yang restitusi gurunya, kan gitu. Seharusnya gurunya yang ngomong, kira-kira solusinya apa? Masa muridnya yang gantian ngomong? Kira-kira solusinya apa Bu? Kan gitu kan lucu, gitu loh. Jadi kadang siswa juga menerapkan restitusi ke gurunya, bisa jadi, gitu loh. Oke, kemudian stabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Manusia tidak akan terlepas dari sebuah kesalahan. Karena yang bisa melihat kesalahan itu adalah orang lain, bukan kita diri sendiri. Kita bawa batu misalkan di jalan, batu itu kita lempar, betul atau salah? Kita jalan, bawa batu, ada sungai, batu itu kita lempar ke sungai, betul atau salah? Yang bisa melihat salah itu siapa? Orang lain. Menurut kita benar-benar aja, kita fun, batu lempar, fun. Orang lain menilainya, kenapa itu batu-batu dilempar ke sungai? Nanti kalau kena ikan, ikannya mati. Ya kan? Sungainya nanti kalau penuh batu jadinya dangkal, banjir. Paham nggak? Yang lebih salah itu adalah pikiran orang lain, seperti itu. Sama halnya anak-anak itu. Anak-anak itu berangkat sekolah misalkan terlambat, dia menganggap bahwa dia sudah berusaha, tetapi sampai sekolah dia masih terlambat. Persepsi terlambat itu siapa sih? Kita. Melanggar aturan. Sekolah punya aturan. Jadi anak-anak merasa bersalah. Yang lebih bersalah sama kita, mindset diri kita. Pak, banyak 30 siswa, guru BK-nya 3. Kalau semuanya direstitusi, nggak belajar. Ya kembali ke program sekolah. Lebih penting pendidikan atau karakter. Seperti itu. Validitas tindakan salah. Nah ini, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Setiap orang pasti punya melakukan kesalahan yang sama. Ya. Nah, untuk merefleksikan, coba Bapak Ibu lihat video yang sudah saya buat secara singkat. Itu seperti apa? Saya kenal.
yang harus kamu lakukan nanti lagi. Oke, ini tadi ada kasus pembulian di kelas yang sering terjadi itu adalah memanggil nama dengan nama bapaknya, orang tuanya. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin kejadian ini sudah berulang-ulang kali. Jadi ini kejadian yang kedua atau ketiga. Jadi saat mungkin dia sudah merasa sudah jengkel, akhirnya apa? Dia tampar itu temannya. Ditampar. Bukan Bu, jadi bukan di saat jam pembelajaran saya, itu jam istirahat. Jadi saya pas lagi istirahat juga. Ternyata ada laporan dari temannya, Pak, si Wawa itu mukul temennya, si Nabila. Kok kenapa? Tadi Pak, ini Pak, nggak tahu si Wawa tuh. Jadi kan kita harus mencari informasi sendiri. Panggillah salah satu siswa. Kenapa kok seperti ini? Ya kan? Kita hanya ngobrol aja. Yang saya lakukan tadi cuma ngobrol. Tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak. Anak tuh akan gimana ya? Akan cerita sendiri. Pasti tahu dia. Tidak mungkin menutupi kesalahan. Betul. Karena apa? Kalau sudah terjadi ibaratnya satu lawan satu, itu anak itu merasa nyaman. Merasa nyamannya apa? Oh, saya didampingi dengan orang tua. Tetapi kalau misalkan ini tadi misalkan yang namparin tadi si Wawa tadi, langsung di situ dikumpulin 10 guru. Apa nggak merasa kayak dihakimi? Kamu nih. Jadi seperti itu. Jadi pendekatan personal, kita memposisikan diri sebagai orang tua. Dan apa nanti kita tidak memberi laporan ke orang tua? Alangkah bagusnya diberikan laporan orang tua bahwa anaknya tadi di sekolah seperti ini, melakukan hal seperti ini. Tolong di rumah jangan sampai diberikan ibaratnya hukuman lagi di rumah. Gitu. Jadi hubungan antara orang tua dengan sekolah itu juga harus terjalin. Dan terkadang ini sih, ya orang tua tuh pengennya anaknya bagus semuanya ya. Tetapi kadang anak itu punya nilai-nilai atau emosi yang mungkin orang tuanya tidak tahu. Nah, salah satunya seperti ini. Ini bagus sebenarnya. Di sisi yang lain dia membela dirinya sendiri, tapi di sisi lainnya dia tidak bisa kontrol emosi. Seperti itu. Yang salah siapa? Ya dua-duanya salah. Gitu loh. Nilai apa yang harus kita bawa? Nilai kebajikannya saling menghormati tadi. Sama halnya kita di dalam tempat kerja seperti ini, harus saling menghormati. Ya. Oke. Penutup, dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Standar kepribadian itu apa? Tadi, ya, profil pelajar Pancasila itu juga harus melekat pada diri manusia. Nilai-nilai kebajikannya tadi itu juga harus ada. Peduli, saling menghargai, tolong menolong, mandiri. Kemudian profesional, kita harus jadi guru harus profesional ya, profesional dalam proses mengajar. Dan sosial, yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, di mana guru itu sebagai among itu adalah manajer, among itu orang tua yang menuntut murid-muridnya menjadi murid yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, yang sesuai dengan standar nasional. Jadi standar nasional itu apa? Ada mandiri, kemudian sama bertanggung jawab. Buat siapa? Buat dirinya sendiri. Terima kasih. Sekian dari
Materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya mungkin Bapak Ibu Guru, silakan. Dari Guru BK. Silakan. Boleh. Bertanya Pak, bukan bertanya juga sih, mau meluruskan sedikit lah. Kalau untuk restitusi sendiri, puji Tuhan, alhamdulillah saya dengan rekan-rekan BK sudah menjalankan, sudah mengajak ngobrol, sudah pendekatan dari hati ke hati, sudah sangat menjaga agar kami tidak salah bahasanya, karena kita tahu sendiri kadang anak-anak kita mungkin ada yang tersinggung lah atau seperti apa, apalagi yang kelas 10, karena kebetulan saya pendampingan dengan kelas 10. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah restitusi ini hanya ditujukan kepada guru BK saja? Seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Jadi intinya restitusi ini apakah hanya ditujukan untuk guru BK saja? Oke, makasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gung atas pematerinya sangat luar biasa. Saya hanya ingin bertanya, mungkin bukan pertanyaan sih, tips-tips dari CGP sendiri, yaitu Pak Kuncoro, bagaimana menciptakan apa ya bahasanya, supaya anak itu ketika kita restitusi itu cepat terbuka seperti yang katanya Pak Kun tadi, sehingga gurunya juga tidak jadi bosan, karena kadang-kadang kita menemukan anak yang banyak sekali alasannya gitu kan, sehingga tiba-tiba gurunya yang jadi bosan, karena kan kadang-kadang kita jadi guru, saya sendiri merasa lambat betul, harusnya kamu begini-begini gitu, karena saya tidak sabar, sudah setengah jam ini tidak menemukan solusi, diam aja gitu. Mungkin tipsnya itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tips yang mungkin Bapak dapatkan dari ilmu yang Bapak peroleh, itu menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena saya lihat, atau mungkin dari teman-teman juga, di sekolah ini anak itu untuk mandiri dan tanggung jawab itu susah sekali. Kalau khususnya wali kelas, kalau wali kelasnya tidak jalan, tidak mandiri juga. Nah kadang mohon maaf, kayak tadi pagi saya lihat ada tukang bersihkan anaknya anteng-anteng aja itu berdiri di koridornya. Nah mungkin di situ rasa tanggung jawab itu yang paling penting kan. Itu kelasnya seharusnya meskipun ada tukang bersih, tanggung jawabnya juga harus tercipta. Nah mungkin tips-tipsnya itu, jadi saya merasa bagaimana gitu kalau sebagai guru ada tukang bersih di situ, anak hanya berdiri padahal memang tugasnya tukang bersih. Tapi kalau kita merasa bahwa itu tanggung jawab kita bersama, pasti kondisi tersebut tidak akan terjadi di lingkungan kita. Terima kasih. Makasih, kasih aplaus dulu ya buat Bu Rako. Oke, dua pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Yang pertama dari Ibu Olive tadi, dari guru BK, apakah restitusi ini hanya berlaku untuk guru BK saja? Tidak, ini berlaku untuk semua guru ya. Cuman BK ini mempunyai peran yang penting gitu. Bukan berarti semuanya itu harus diselesaikan oleh guru atau wali kelas. Wali kelas itu hanya sebagai orang tua mereka. Kalau masalahnya kecil-kecilan tidak bisa diselesaikan, tadi kayak saya kaitkan dengan pertanyaan yang kedua, masa sampai setengah jam tidak ketemu ya kan? Kita capek merestitusi. Oke, kalau wali kelas itu sudah capek merestitusi, tingkatannya kemana sih? Guru BK sebagai ketua RT tadi, sekolahnya jadi kita refleksikan sebagai proses belajar di dalam lingkungan bermasyarakat. Betul.
Jadi semua guru, nih lihat posisi kontrolnya itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya kita pakai hanya yang bagian manajer saja. Gitu. Prosesnya seperti apa? Ya tadi tahapan restitusi tadi. Ajak ngobrol. Pak, setengah jam tidak menemukan solusi. Triknya apa? Triknya gini, misalkan kira-kira buat kamu, ya kan? Kalau misalkan kamu sudah terlambatnya kenapa? Bangun kesiangan. Solusinya apa? Ya pasti solusinya itu aja. Kalau misalkan tidak sesuai, tinggal dikembalikan. Menurut kamu itu sudah pas atau belum? Menurut saya sudah pas, yakin pas. Kalau misalkan jawabannya belum pas, kita kejar terus. Menurut kamu itu sudah pas belum? Menurut saya sudah. Pasnya dari mana? Tinggal kita mengejar aja supaya anak itu bisa berkembang sesuai kodrat zamannya. Masa anak SMA mau disamakan dengan anak SD? Kan tidak mungkin. Paham? Anak tuh punya 2 kodrat tuh dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu loh. Zamannya ya sekarang ini zamannya. Zaman dimana mereka tumbuh. Alam tuh kodrat alam seperti apa? Alam ya lingkungan. Yang membentuk lingkungan itu siapa? Ya mereka saat di rumah. Lingkungan keluarga itu 80%, Bu. Sekolah itu 20%. Mereka itu bagian refleksi dari kehidupan mereka saat di rumah. Kalau mereka itu di sekolah bikin masalah, di rumahnya pun pasti juga bikin masalah. Kita perbaiki dikit-dikit. Bukan berarti kita ini di sini sebagai tempat laundry yang masuk bersih, keluar bersih, masuk kotor, keluar bersih. Enggak. Gitu. Dokter tidak pernah menjadikan dia setiap pasiennya minum obat pasti sembuh. Ya. Ditanya dulu sakitnya apa, ini apa. Ini obatnya. Masih dikasih kata-kata lagi sebelum pulang. Semoga lekas sembuh. Berarti obat ini tidak jaminan untuk menyembuhkan. Gitu loh. Jadi kalau misalkan anak-anak itu sudah punya kesepakatan kelas, tahu kesalahannya, tahu cara memperbaikinya, tetapi tidak sesuai dengan kodrat zamannya, kita kejar sesuai kodrat zamannya. Bagaimana? Ya tadi dengan cara ngobrol, gitu loh. Makanya pentingnya public speaking, penguasaan public speaking bagi profesional guru itu penting. Tipnya apa? Tadi ngobrol dari hati ke hati. Kita kejar sesuai dengan kodrat zamannya. Mana Bu? Ya, gitu. Jadi kalau misalnya tidak setengah jam belum ketemu, ya tidak apa-apa diperpanjang. Gitu. Kita ajak ke tempat Pak RT tadi ya. Pak RT-nya siapa di sekolah? Ya guru BK. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Pas. Kurang lebihnya terima kasih. Kasih plus dulu buat kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih desiminasi yang sungguh luar biasa, selalu menginspirasi kita semua, dan semoga ilmu baik ini akan terus kita pakai, kita gunakan, terutama kepada siswa-siswi putra-putri terbaik Pandu Tangguh SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Hal yang luar biasa sudah disampaikan tentang budaya positif. Tinggal kita mau atau tidak melaksanakan, mampu atau tidak, kembali ke diri kita masing-masing. Terima kasih Bapak Guru hebat. Kita akan bertemu lagi di desiminasi berikutnya, karena banyak sekali hal-hal positif yang kita temukan di SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Semangat, spesial. Kita semua mencetak juara masa depan. Semoga diberi hikmah sehat, keberkahan, dan hal luar biasa. Mohon maaf apabila moderator melakukan kesalahan, kilaf, dan semuanya milik saya secara pribadi. Kesempurnaan milik Allah. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ini merefleksi dari hasil aksi nyatanya teman-teman. Saya akan kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan Ing Arso Sung Tulodo, kemudian Ing Matio Arso dan Tuturi Handayani. Nah, disiplin positif itu Bapak Ibu nanti akan mengantarkan ke konsep ini. Dan Bapak Ibu kalau mengenal Finlandia, tahu ya, itu kan pendidikannya terbaik sedunia. Dan itu ternyata mengamalkan konsepnya Ki Hajar Dewantara. Ceritanya bagaimana? Naskah aslinya Ki Hajar Dewantara itu dibawa Belanda dan disimpan di museum Belanda. Kemudian orang Finlandia itu belajarnya di sana. Dan itu cocok dan diterapkanlah di Finlandia. Akhirnya Finlandia itu sama dengan konsep guru penggerak yang sekarang ini. Nah, kita baru menemukan di tahun-tahun 2020 ini dengan adanya program guru penggerak atau kurikulum merdeka. Jadi kita sudah punya punya lama sebenarnya. Nah, konsep Ki Hajar Dewantara itu ada hasilnya Ing Matio Mangunkarso. Saya ini dulu ya. Itu adalah konsep tentang inquiry based learning. Ya, konsep based learning. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah paham apa itu based learningnya. Nah, untuk mengacu ke atau mendapatkan hal-hal yang baik itu harus proses mencari atau inquiry itu dengan pendekatan disiplin positif. Jadi proses menggalinya itu yang perlu dengan kesabaran. Kalau tadi teman kita mengatakan karena tahun lalu nggak berlaku kemudian nggak dipakai lagi. Jadi benar yang dikatakan Pak Kuncoro tadi dan Bu Mus, kita yang akan lama di sini Bapak Ibu. Dan murid itu hanya 3 tahun. Artinya kita lah yang harus bongkar pasang sampai ketemu yang terbaik. Ya, suatu saat kita akan terbaik, menemukan dan akhirnya kita nanti menjadi guru yang benar-benar profesional. Ya. Jadi ini konsep Ing Matio Mangunkarso atau mencipta itu kalau kita bawa ke modern itu adalah konsep pembelajaran inquiry based learning. Selanjutnya dengan konsep Ing Arso Sung Tulodo itu adalah konsep project based learning. Dan itu juga diperlukan lagi konsep ini budaya positif. Kita harus mencari perbedaan-perbedaan, menghargai, kemudian menuntun murid sesuai dengan potensinya. Jadi tadi kadang sekarang di rekamannya Bu Mus tadi juga kayaknya kita itu halus, tapi itu sebenarnya membunuh. Ya, kayaknya halus itu, tapi itu sebenarnya membunuh. Apalagi Bapak Ibu, generasi kita ini, generasi saat ini itu kalau kita ada di generasi Z itu siapa? Generasi Z itu bukan anak-anak sekarang ini, tapi anak kita ini adalah generasi strawberry katanya. Ya, generasi strawberry, manis lembut, tapi kalau disentuh benyek, mudah rapuh. Generasi kita itu generasi rapuh. Beda dengan generasi kami dulu, ya 90-an. Yuli tadi ternyata 90-an ya. Ternyata muda saya. Oke. Jadi itu generasi kita tuh murid kita tuh generasi strawberry, generasi yang rapuh, semua serba instan. Kita sendiri juga membuat semuanya pakai AI. Anak-anak juga pakai AI, itu nggak salah. Tapi bagaimana kita mengarahkan AI-nya? Jadi tadi Pak Kuncoro menyinggung dengan kita itu sudah punya budaya positif, yaitu agama. Nah itu penting sekali. Dan yang menjadi sangat penting adalah bagaimana kita nanti mengarahkan murid itu dalam bentuk ini ya, intrinsik, motivasi intrinsik itu yang kita tidak boleh lelah. Bapak Ibu, kita tidak boleh lelah membangkitkan motivasi intrinsik, bukan karena hadiah, bukan karena nilai, bukan karena pujian gitu. Kemudian catatan lain dari saya adalah
Kemudian yang terakhir itu Tutpuri Handayani. Tutpuri Handayani itu berarti konsepnya adalah mendorong atau mendukung setiap apa yang diinginkan oleh murid. Tut itu menuntut, murid itu belakang. Handayani itu memiliki satu dalam bahasa Jawa artinya itu berakibat penting, dan itu sebuah dorongan. Jadi, Handayani. Nah, ini konsep Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handari, Ing Aso Sutulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Nah, sekarang ada di konsep pembelajaran yang saat ini, yaitu yang sering beristilahnya dengan inquiry based learning, project based learning, kemudian problem based learning, dan concept based inquiry. Nah, itu muncul saat ini. Artinya kita tinggal menggali. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mewujudkan Merdeka Belajar ini hal yang sangat baru. Sebenarnya ini hal lama, karena di perguruan taman siswa ini sudah diterapkan sampai sekarang dipakai, yaitu menghargai, yaitu menggali potensi murid dengan cara menerapkan disiplin positif, ya, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, mari kita coba itu budayakan. Dan saya sangat bersyukur Bapak Ibu, jumlah guru penggerak kita itu sudah 5. Itu yang memiliki jumlah guru penggerak 5 itu saat ini baru Semansel dan Semansa. Sisanya itu di bawah 5. Nah, nanti akan tambah lagi 3. Berarti kita punya 8 tambah 3, 5 tambah 3, 8. Itu sudah sangat luar biasa untuk kita untuk berlari dan untuk berlari. Dan saya sangat beruntung berada di Semansel ini. Bapak Ibu menyebutnya adalah spesial sekali. Nah, coba kita refleksi. Yang spesial itu mereka atau diri kita juga. Nah, kita juga refleksi itu, apakah kita juga spesial juga. Nah, teman-teman kita sejak angkatan 6 kemarin, 7 kemarin, itu sudah selalu memberikan ini, dan diulangi di angkatan 9, diulangi sekali ini. Ini artinya satu motivasi, satu refleksi yang diberikan terus menerus. Kita nggak boleh menyerah, kita nggak boleh menyerah dengan menghargai murid, dengan penerapan disiplin positif itu. Sudahlah, yang masa lalu itu benar-benar sudah salah. Kita menghukum, kita mengumumkan, itu hal konsep yang salah, ya. Jadi di videonya sudah cukup jelas. Kita memberi hadiah pun juga salah, memuji pun juga kadang kalau nggak tepat juga salah. Kemudian apalagi memarahi itu pun juga menjadi salah. Iming-iming itu menjadi salah, karena itu akan membunuh motivasi intrinsik. Jadi mari kita budayakan untuk kuatkan sekali dengan motivasi intrinsik. Itu refleksi dari saya untuk hari ini. Semoga nanti Semansel akan semakin menjadi lebih baik, ya, terutama untuk diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.